Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pada pertemuan pemecahan persamaan Schrödinger bebas waktu untuk beberapa potensial sederhana. Seperti yang telah lalu kita bahas tentang persamaan Schrödinger. Jadi persamaan gelombang Schrödinger bebas waktu adalah min hi kuadrat per 2m0 del kuadrat psi x ditambah vx psi x sama dengan e psi x. Sangat bergantung dari potensial V. Jadi dalam bab ini kita coba membahas solusi persamaan tersebut untuk beberapa potensial yang sangat sederhana dengan fungsi eigen yang bersifat harmonik dan fungsi eksponensial biasa. Dalam kasus ini sangat mirip dengan partikel bebas. Maksud dari contoh-contoh yang dibahas dalam bab ini adalah untuk memahami hal-hal yang paling dasar dan umum yang harus dilakukan dalam mencari solusi persamaan gelombang Schrödinger, terutama tentang persyaratan yang ditekankan pada fungsi eigen, yaitu persyaratan untuk fungsi berkelakuan baik. Di samping itu juga memberikan pandangan tentang sifat-sifat sistem fisika tingkat atom dan subatom. Secara berurutan dalam pembahasan ini, kali ini dibahas tentang partikel bebas. Kalau dipahami partikel bebas yang memiliki energi potensial konstan, dengan kata lain potensial yang demikian tidak bergantung pada posisi partikel, maka dapat dikatakan bahwa partikel tersebut dalam keadaan bebas dan tidak mengalami gaya. Jika kondisi ini terjadi, maka terdapat dua kemungkinan keadaan gerak partikel, yaitu diam atau bergerak lurus peraturan. Kasus di mana partikel dalam keadaan diam merupakan kasus yang tidak penting untuk ditelaah lebih lanjut, sehingga dalam pembahasan kali ini kita akan membicarakan kasus yang kedua saja, yaitu partikel dalam keadaan bergerak lurus beraturan. Saya kira operator-operator terkait nanti dipahami lebih lanjut, ya. Kita coba langsung aplikasi atau kita melihat bagaimana potensial sederhana untuk kotak satu dimensi. Kita coba ya masuk di kotak potensial satu dimensi. Nah ya, ini ada beberapa hal yang kita pahami, di antaranya kotak potensial satu dimensi, dan yang lain-lainnya banyak sekali seperti tangga potensial dan lain-lain. Kita coba ya melihat partikel dalam sumur potensial tak berhingga. Secara fisika klasik, suatu partikel yang ditempatkan dalam sumur potensial dengan dinding yang tak berhingga tingginya tentunya tidak akan dapat keluar dari sumur tersebut. Jadi constraint-nya itu kalau seandainya dibatasi ya pada sumbu X 0 sampai L, berarti constraint-nya itu pada 0 itu tak berhingga, pada sumbu Y-nya tak berhingga, dan L-nya juga ya pada sumbu Y-nya tak berhingga, atau dengan kata lain potensialnya menjadi tak berhingga. Yang sumbu vertikal ke atas itu dianggap potensial penghalang ya. Nah, kita coba memahami dulu ya. Secara fisika klasik, suatu partikel ditempatkan dalam sumur potensial dengan dinding yang tak berhingga tingginya tentunya tidak akan dapat keluar dari sumur tersebut. Berapapun energi yang diberikan pada partikel itu tidak cukup besar untuk dipergunakan partikel dalam melewati dinding potensial itu ya. Jadi itu dipahami secara skematik. Pada kasus satu dimensi, keadaannya dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini ya, ilustrasinya itu ya. Jadi ada sebuah partikel, katakanlah elektron atau apa ya, di dalam kotak potensial itu atau sumur potensial itu potensialnya sama dengan 0, sedangkan dindingnya constraint-nya di X sama dengan 0, potensialnya tak berhingga.
di X sama dengan L, potensialnya tak berhingga. Jadi partikel hanya bebas bergerak di dalam dan tidak bisa keluar, ya, dari dalam. Secara klasik, jika suatu partikel dengan energi E berada dalam sumur potensial tersebut, maka partikel itu akan bergerak dari kiri ke kanan, kemudian dalam arah sebaliknya. Jadi perubahan arah momentum linear terjadi setiap kali partikel menumbuk dinding potensial yang amat tinggi tersebut. Potensial yang telah kita bahas di atas tidak bergantung waktu, ya, jadi kita abaikan dulu waktu, karena kalau bergantung waktu ya lumayan ekstra. Jadi oleh karena itu berlaku persamaan gelombang selalu dengan bebas waktu. Min hi kuadrat per 2m0 do kuadrat psi x per do t kuadrat ditambah v x, ya, psi x sama dengan e psi x. Nah, itu dikoreksi untuk v nya bebas waktu, ya, jadi tidak ada t, dengan fungsi potensial sebagai berikut. Vx sama dengan 0 untuk area 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari L. Potensial menjadi tak berhingga, ya, pada x lebih kecil sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan L. Jadi syarat batas constraint-nya sudah jelas, ya. Jadi untuk daerah x lebih kecil sama dengan 0 dan x lebih besar sama dengan L, diketahui bahwa potensialnya tak berhingga. Jadi probabilitas kehadiran partikel dalam daerah itu adalah 0. Jadi tidak mungkin berarti, ya. Oleh karena itu psi x sama dengan 0 untuk area x lebih kecil sama dengan 0 dan x lebih besar sama dengan L. Solusi dari permasalahan terletak di daerah 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari L, di mana v sama x sama dengan 0. Jadi itu yang kita pahami secara konsep. Kita hanya melihat dari dalam sumur potensial, ya, bebas bergeraknya partikel itu berada di area 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari L. Jika menggunakan pemisalan pada persamaan di atas, maka dapat ditulis, ya, persamaan diferensial orde 2 nya do kuadrat psi x per do t kuadrat tambah k kuadrat psi x sama dengan 0, yang dalam hal ini mempunyai solusi berbentuk y psi x sama dengan a sin kx ditambah b cos kx, atau dapat ditulis juga menjadi psi x sama dengan a e i kx ditambah b e min i kx. Syarat batas di x sama dengan 0 pada gambar di atas memberikan hubungan psi 0 sama dengan 0 ditambah b 1 sama dengan 0, yang mengharuskan b sama dengan 0. Oleh karena itu solusi persamaan menjadi psi x sama dengan a sin kx, ya. Selanjutnya syarat batas di x sama dengan L pada gambar ilustrasi di atas tadi memberikan hubungan y psi L sama dengan a sin kl sama dengan 0. Hal ini akan dipenuhi jika kl sama dengan nv dengan n 1, 2, 3, 4 atau k sama dengan nvl, ya. Itu sudah jelas. Dengan menggunakan persamaan di atas maka diperoleh, ya, tingkatan energinya n kuadrat n sama dengan n kuadrat v kuadrat hi kuadrat per 2ml kuadrat atau n kuadrat dikali E1. Nah, E1 nya tidak lain, ya, hi kuadrat, hi itu, ya, hi kuadrat per 8L per 8ml kuadrat. Jadi itulah energi tingkat dasarnya. Jadi persamaan di atas menunjukkan bahwa energi partikel tidak kontinu seperti dalam fisika klasik melainkan diskrit. Itu yang saya lanjutkan. Jadi kita mendapatkan energi, ya, En nya atau tingkatan energinya n kuadrat v kuadrat hi kuadrat per 2ml kuadrat atau n kuadrat E1. E1 itu energi tingkat dasar
ya, hi kuadrat per 8m L kuadrat ya, itu ya. Jadi didapatin ya itu sudah dalam bentuk H ya. Kalau dalam bentuk Hi nya berarti E1 sama dengan V kuadrat Hi kuadrat per 8 L kuadrat. Untuk I1 nya berarti V kuadrat Hi kuadrat per 2 ml kuadrat ya. Hi kuadrat V kuadrat Hi kuadrat sama per 2 ml kuadrat atau N2 per E1 dikali E1 ya. Jadi E1 nya tidak lain V kuadrat Hi kuadrat per 2 ml kuadrat. Nah, sedangkan kalau sudah dikonversi menjadi ketetapan pelangnya, E1 nya sama dengan H kuadrat per 8 ml kuadrat itu ya. Jadi dari persamaan di atas menunjukkan bahwa energi partikel tidak kontinu seperti dalam fisika klasik, melainkan diskrit, yaitu kuadrat bilangan bulat kali dengan energi terendah ya, E1. Keadaan dengan energi terendah disebut keadaan dasar ground state ya. Jadi itu yang kita dapat pahami sampai ke mencari tingkatan energinya. Nah, nanti baru mencari nilai. Kalau dia ternormalisasi, nilai A nya bisa dicari ya, bisa dicari A nya sama dengan akar 2 per L. Nah itu ya, 2 per L, sehingga besi X nya menjadi akar 2 per L sin NV per LX. Oleh karena itu fungsi gelombang partikel yang berada pada keadaan dasar tidak lain besi X akar 2L 2 per L sin V per LX. Nah, itulah fungsi gelombang dalam keadaan dasar ya. Jadi dipahami begitu. Ilustrasi gambar bentuknya nanti dipahamin ya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya ya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.